Saksikan semangat Bang Zuma untuk menantang berdebat terbuka kepada semua pendeta, pastor, romo, majelis gereja, misionaris, dan siapapun itu. Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua. Dengan dua arah. Bagaimana teman-teman, setuju dengan hal ini? Kalau diskusi dua arah, secara pribadi saya sangat salut dengan saudara kita ini Bang Zuma, di mana dia begitu bersemangat, di mana dia begitu berapi-api, di mana dia begitu berkobar-kobar untuk semangat mencari kebenaran. Dalam kata lain, ya mencari jalan yang lurus itu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bagian ini, video ini saya akan tampilkan dan saudara boleh menonton secara full dan saudara nanti boleh memberikan tanggapan saudara, masukan saudara, silakan diketik di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, yaitu Bang Zuma. Mari kita lihat sama-sama dan kita nanti langsung berikan komentar tentang apa yang disampaikan oleh beliau ini. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari. Jadi teman-teman, ini adalah undangan terbuka kepada seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Jadi siapapun itu pendeta yang ada di Indonesia ini, ribuan jumlahnya, ya diundang sama Bang Zuma. Kita lanjut. Apa maksudnya undangan tersebut yang disampaikan oleh beliau? Kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Jadi undangan ini adalah untuk memperlihatkan kepada manusia, kepada siapapun itu, apakah Islam atau Kristen yang benar. Nah, seperti itu yang disampaikan dalam bagian ini. Lanjut guys. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Jadi teman-teman, jelas dalam bagian ini bahwa beliau begitu menantang seluruh pendeta di Indonesia supaya menunjukkan, tujuannya adalah supaya menunjukkan apakah Kristen atau Islam yang benar, dan supaya dilihat oleh semua manusia bahwa Islam atau Kristen yang benar. Jadi hal ini adalah ditantang oleh Bang Zuma, seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Oke, mantap, luar biasa. Kita lanjut guys. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Katakan Islam itu benar, katakan Kristen itu benar, kita buktikan di meja akademis. Jangan mencuri domba. Nah, jadi teman-teman, dia mengatakan bahwa kita akan debat dan itu dibuktikan di meja akademis. Nah, teman-teman sekalian, dengan rendah hati kita sebagai orang Kristen, tidak ada yang takut dengan Bang Zuma. Tapi saya mau katakan di sini adalah Bang Zuma, berikanlah kesempatan sesekali untuk berdebat atau berdiskusi dengan baik, dengan enjoy, dua arah. Jadi kalau selama ini yang saya lihat bahwa saudara-saudara kita orang Islam hanya mempertanyakan seputar tentang iman Kristen, seputar tentang Alkitab, seputar tentang sejarah kekristenan, dan Kristen sudah banyak yang berdebat dengan saudara kita orang Islam. Tetapi saya mau berikan tantangan nih. Apakah saudara atau Bang Zuma bersedia jikalau kita diskusi dengan dua arah? Diskusi dua arah yang saya maksud adalah kita bicara tentang Kristen satu topik saja, dan habis itu kita bicara topik yang kedua adalah kami juga banyak pertanyaan Bang Zuma mengenai yang banyak yang kami tidak ketahui dan penasaran tentang iman Islam, ya,
tentang iman saudara-saudara kami orang Islam. Jadi banyak juga pertanyaan kami. Ya mudah-mudahan lewat diskusi ini kita bisa saling memahami dan mengerti jikalau Bang Zuma mau diskusi dua arah. Jikalau hal ini terlaksana, terrealisasi dengan baik. Oke, kita lanjut teman-teman. Haram. Jangan mencuri akidah umat Islam. Haram. Saya mengatakan dengan tegas di sini bahwa tidak ada orang Kristen atau siapapun itu, secara khusus untuk orang Kristen, mencuri akidah, ya, ajaran saudara-saudara kami orang Islam. Tidak ada, karena kita sudah punya pegangan sendiri. Bahkan berabad-abad sebelumnya, sebelum ada Islam, kita sudah ada. Dan sampai detik hari ini kita masih berdiri kokoh di atas kaki sendiri, memakai akidah sendiri yang sudah ada. Jadi kita tidak pernah mengkopi, kita tidak pernah mencuri akidah siapapun. Kita punya pendirian dan kita punya pemahaman dan Alkitab sendiri yang menjadi rujukan kita, yang menjadi pegangan kita dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Oke, seperti itu. Lanjut guys. Nyatakan agama Anda benar dengan kita berdiskusi. Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Makassar, Kalimantan, Sumatera, mana lagi? Aceh. Apologet Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua untuk berdiskusi. Oke, teman-teman. Sebagai yang terakhir saya menyampaikan bahwa selama ini kalau kita lihat diskusi perdebatan antara saudara kita orang Islam maupun Kristen, tidak pernah terjadi perdebatan yang dua arah. Yang selama ini yang kita lihat dan saksikan di berbagai platform, di berbagai media sosial yang ada, hanya satu saja, yaitu saudara kita orang Islam mempertanyakan tentang seputar Alkitab, seputar sejarah kekristenan, dan seputar iman Kristen. Hanya begitu-begitu saja. Bicara tentang nubuatan, ya, tentang nubuatan Muhammad yang mereka katakan ada di dalam Alkitab. Ada yang mengatakan itu ada di kitab Ulangan, ada yang mengatakan ada di Kidung Agung, dan ada yang mengatakan juga di dalam kitab Injil. Nah, mereka hanya berbicara seputar itu dan juga hal-hal yang lain yang mereka mempertanyakan, dan hal ini sudah biasa. Tetapi yang kita mau kita tuliskan sejarah baru, kalau bisa ada dua arah. Sesekali lagi seperti itu diberikan kesempatan, karena kita juga orang Kristen pengen tahu lebih dalam. Kita juga pengen belajar tentang iman saudara-saudara kita orang Islam, dan kalau diberi kesempatan hal ini sangat bagus dan menarik, dan tentunya lebih hangat dan lebih hidup diskusi itu jika diskusi dengan dua arah. Bagaimana teman-teman, setuju dengan hal ini? Kalau diskusi dua arah, saya secara pribadi bersedia untuk diskusi jika hal ini dua arah. Saya mau, dan dimanapun lokasi dan tempatnya saya bersedia jika diskusinya adalah dua arah. Oke teman-teman, silakan berikan tanggapan dan masukan saudara setelah melihat satu cuplikan video ini. Dan saya putar sekali lagi secara full video ini, karena tadi saya potong-potong dan saudara boleh melihat secara full. Saya akan tampilkan sekali lagi. Mari kita lihat teman-teman. Bang Zuma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen, jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen, supaya tidak ada dusta di antara kita. Katakan Islam itu benar, katakan Kristen itu benar, kita buktikan di meja akademis. Jangan mencuri domba, haram. Jangan mencuri akidah umat Islam, haram. Nyatakan agama Anda benar dengan kita berdiskusi. Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Makassar, Kalimantan, Sumatera, mana lagi? Aceh. Apologet Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua
Jadi teman-teman, demikian cuplikan video yang baru saja saudara tonton secara full dalam bagian ini. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan adalah orang-orang Kristen tidak pernah mencuri domba. Justru yang kita ada banyak orang-orang dari Kristen yang masuk ke Islam. Tetapi saya mengatakan juga bahwa tidak terhitung banyaknya dari saudara-saudara kita orang Islam masuk Kristen. Jadi menurut saya balance dari Kristen masuk ke agama Islam dan dari Islam masuk ke Kristen. Jadi ya ini sesuatu hal yang sudah biasa dan hal itu sudah sepertinya lumrah karena sama-sama pindah, dan tentu ini adalah hak masing-masing pribadi yang memeluk atau mengambil keputusan untuk berpindah kepercayaan. Nah, teman-teman sekalian, ada satu pesan yang penting dan saudara harus simak ini sampai selesai. Pertama adalah kita harus mencari kebenaran yang sesungguhnya. Setelah kita mencari kebenaran yang sesungguhnya, kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran yang sesungguhnya itu apa? Kebenaran yang sesungguhnya adalah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah satu-satunya kebenaran yang sejati yang akan menolong kita sekarang dan yang akan datang sampai selama-lamanya. Oleh karenanya, teman-teman, saya ajak saudara, kalau saudara belum bertobat hari ini, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus percaya, menerima Dia, baik lewat mulut maupun secara hati, harus mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dosa, berhenti dari segala dosa, maka saudara akan dianugerahkan, yaitu keselamatan hidup yang kekal itu. Teman-teman, saya dan kita semua tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Tetapi jika saatnya nanti kita kembali kepada Tuhan, hanya ada dua tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Jika saya boleh bertanya kepada saudara pada kesempatan ini, ketika saudara nanti meninggal dunia, saudara pergi kemana? Ke surgakah atau ke neraka? Saudara menjawab kepada saya pasti masuk surga. Dengan dasar apa? Dengan perbuatan baik Anda. Saya mengatakan bahwa satu dosa tidak akan mungkin kita bisa masuk ke surga. Dan kita harus setuju bahwa dalam hari-hari kita lebih banyak berbuat dosa daripada kebaikan. Maka melalui perbuatan baik, melalui amal baik, itu tidak akan bisa menghantarkan kita ke surga. Dan perbuatan baik, amal baik, Allah tidak bisa disogok dengan hal itu. Tetapi hanya satu jalan adalah engkau harus beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dosa dan menerima Dia, maka saudara akan dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma keselamatan yang kekal itu. Siapapun Anda hari ini, apapun pendidikan Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan sangat sayang dan mengasihi Anda. Oleh karenanya, jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Tuhan akan memberikan kemampuan ketika saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Dan salam persaudaraan, salam toleransi. Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih guys. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.